Halo adik-adik semuanya, Namo Amitofo. Selamat pagi dan selamat hari Minggu ceria. Balik lagi nih sama Cici Feve di Sekolah Minggu Online Wihara Gunadarma. Senang sekali Cici Feve bisa ketemu lagi nih sama kalian semua adik-adik yang selalu semangat untuk belajar Dharma ya. Adik-adik selalu semangat untuk belajar Dharma dan juga menebar kebaikan ya adik-adik ya. Oke, Cici mengajak nih untuk adik-adik yang di luar sana yang mungkin sampai sekarang masih belum ikut sekolah minggu. Yuk buruan daftar ke nomor yang ada di bawah ini. Pendaftarannya gratis kok ya. Nggak ada ruginya kalian ikut sekolah minggu online. Kenapa? Karena selain belajar Dharma, kalian juga belajar hal yang lain. Belajar bernyanyi, ya, kemudian belajar membuat art and craft. Dan tentunya nanti kita juga bisa ketemu sama teman-teman yang dari Sabang sampai Merauke. Wah, seru banget ya kalau bisa punya banyak teman Buddhis di seluruh Indonesia. Pastinya akan tambah semangat ya kitanya ya. Oke adik-adik yang baik, seperti biasa nih sebelum kita memulai rangkaian pembelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu kita akan melakukan puja bakti kepada Guru Agung kita Sang Buddha. Yuk adik-adik sekarang duduk yang manis nih ya, yang masih tergesa-gesa nih. Yuk kita atur nafas kita, tenangkan hati, ya kita siapkan hati dan pikiran kita agar bisa mengikuti kebaktian dengan baik. Wen Xun. Namaskara. Wen Xun. Marilah kita menyanyikan Gata Pendupaan. Saat pujian
Adik-adik, mari kita melafalkan Namo Sakyamuni Buddhaya sebanyak 3 kali. Namo Sakyamuni Buddhaya. Namo Sakyamuni Buddhaya. Namo Sakyamuni Buddhaya. Namo Aryawalokiteswaraya Bodhisattvaya Mahasattvaya Mahakarunikaya Om Sarwa Abhaya Sunadasya Namo Sukrewe Mama Aryawalokiteswara Garba Namo Nilakanta Mahabhadra Sami Sarvata Subham Ajeya Sarva Sarva Nama Warga Mahadatu Tadyata Om Awaloke Lokite Karate Hari Mahabodhisattva Sarva Saramala Mala Madayam Kuru Kuru Karman Kuru Wijayati Mawijayati Dara Dara Darin Suraya Cala Cala Mama Brahmara Mukti Ehi Ehi Cinta Cinta Masam Prasali Basa Basam Presaya Hulu Hulu Mala Hulu Hulu Hila Sara Sara Siri Siri Suru Suru Bodhiya Bodhiya Bodhaya Bodhaya Maitreya Nilakanta Darsidina Payamana Swaha Sidaya Swaha Mahasidaya Swaha Sida Yogeswaraya Swaha Nilakanta Swaha Varananaya Swaha Simhasira Mukaya Swaha Sarva Mahasidaya Swaha Cakrasidaya Swaha Padmahastaya Swaha Nilakanta Wikaraya Swaha Mahasisankaraya Swaha Namo Ratnatrayaya Namo Aryawalokiteswaraya Swaha Om Siddhantu Mantra Padaya Swaha Namo Bhagavate Vaisarja Guru Vaidurya Pravarajaya Tathāgataya Arhate Samyak Sambuddhaya Tadyata Om Vaisaje Vaisaje Vaisaja Samugate Swaha Namo Bhagavate Vaisaja Guru Vaidurya Pravarajaya Tathāgataya Arhate Samyak Sambuddhaya
Tadyata Om Bai Saje Bai Saje Bai Saje Samugate Swa Namo Bhagavate Bai Saja Guru Vaidurya Prabarajaya Tathagatai Arhate Samyak Sambuddhaya Tadyata Om Bai Saje Bai Saje Bai Saja Samugate Swa Tadya Ta Om Gate Gate Param Gate Parasam Gate Bodhi Swaha Tadya Ta Om Gate Gate Param Gate Parasam Gate Bodhi Swaha Tadya Ta Om Gate Gate Param Gate Parasam Gate Bodhi Swaha Gata pelimpahan jasa. Semoga jasa dan kebajikan memperindah tanah suci para Buddha, membalas 4 budi besar dan menolong mereka di 3 alam sengsara. Semoga mereka yang mendengarkan dharma ini semua bertekad membangkitkan kebodian sampai di akhir penghidupan ini bersama-sama lahir di alam bahagia. Wen Xun. Namaskara. Wen Xun. Adik-adik yang manis, hari ini kita akan bernyanyi sebuah lagu yang berjudul His Little Garden. Lagu ini melodinya sangat indah sekali. Yuk, kita sama-sama nyanyi ya.
Buddha and I took a walk in the park. He held my hand and showed me around. We saw butterflies, flowers and squirrels, and birds singing on trees. Buddha and I took a walk in the park. He held my hand and showed me around. We saw butterflies, flowers and squirrels, and birds singing on trees. Buddha told me with love I can be kind to my dear animal friends. Buddha told me with care I can be kind to my dear animal friends. Buddha and I took a walk in the park. He held my hand and showed me around. We saw butterflies, flowers and squirrels, and birds singing on trees. Buddha told me with love I can be kind to my dear animal friends. Buddha told me with care I can be kind to my dear animal friends. Buddha told me with love I can be kind to my dear animal friends. Buddha told me with care I can be kind to my dear animal friends. Buddha told me with love I can be kind to my dear animal friends. Halo adik-adik semuanya, nama Amitovo. Apa kabar adik-adik semuanya? Cici harap adik-adik selalu dalam kondisi yang sehat, bahagia, dan tentunya selalu semangat untuk belajar Dharma dan berbuat kebajikan ya. Oke adik-adik, Cici akan masuk ke topik pembelajaran kita hari ini. Tapi sebelumnya, Cici mau nanya nih ke adik-adik, gimana sih cara adik-adik memperlakukan segala sesuatu yang adik-adik sayangi? Contohnya nih kayak hewan peliharaan ataupun barang favorit adik-adik sekalian. Pastinya adik-adik akan menjaga barang atau peliharaan tersebut dengan baik, nggak akan biarin rusak, nggak akan biarin hilang, ataupun sampai binatang peliharaannya sakit. Cici punya pertanyaan selanjutnya, gimana cara adik-adik dapat menunjukkan rasa sayang terhadap diri sendiri? Tentunya ada bermacam-macam jawaban dari adik-adik. Nah, hari ini kita akan bahas bagaimana cara kita untuk menyayangi diri kita sendiri. Karena menurut Cici, hal ini penting banget nih buat adik-adik. Karena sebelum kita menyayangi orang lain atau barang lain, kita harus tentunya sayang sama diri kita terlebih dahulu. Orang yang sayang sama dirinya tentunya akan ceria, semangat, dan bahagia. Jadi Cici punya cerita, ada seorang siswa yang bilang kalau ia bisa main game berjam-jam, dan itu buat dia bahagia dan senang. Menurut adik-adik sekalian, apakah siswa yang tadi sudah menyayangi dirinya sendiri? Emang betul. Jadi kalau kita senang, kita bahagia, kita semangat, itu artinya kita menyayangi diri kita sendiri nih. Tapi kalau main game berjam-jam dan dilakukan tiap hari dengan alasan agar diri bahagia,
Tentunya itu bukan alasan yang baik untuk menyayangi diri kita sendiri. Itu juga cara yang salah, kayak kita matanya jadi sakit, waktunya terbuang sia-sia. Main game itu boleh, tapi adik-adik harus bisa membatasi waktu bermainnya. Sayang dengan diri sendiri bukan berarti kita harus memanjakan diri dan menuruti semua keinginan. Semua yang bikin kita senang harus kita lakukan ya adik-adik. Sang Buddha pernah bersabda, jika seseorang sadar bahwa diri sendiri yang paling dicintai, sepatutnya ia merawat diri dengan baik. Adik-adik ada yang bisa jawab gak? Gimana contoh merawat diri dengan baik? Nah, betul banget, Cici juga punya contoh. Contohnya kalau adik-adik mandi, makan, terus makanannya bergizi, istirahatnya cukup, minum vitamin. Ini tentunya bentuk merawat tubuh fisik kita dengan baik. Nah, tapi rawat tubuh aja emangnya cukup? Tentunya kita harus merawat batin kita juga. Gimana caranya sih, Ci? Kita melakukan kebajikan dan hal-hal yang bermanfaat. Adik-adik pasti pernah melakukan perbuatan baik dong. Tapi kalau habis ngelakuin perbuatan baik itu, adik-adik seneng gak sih? Kalau adik-adik seneng pada saat melakukan perbuatan baik nih, berarti adik-adik juga melatih dan mengikis akar-akar kejahatan yang ada di dalam hati kita, yaitu keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin. Nah adik-adik sekalian, setiap orang punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Kita seringkali cuma lihat orang dari kurangnya aja, sampai akhirnya itu ngebuat diri kita jadi ngeluh dengan keadaan dan membuat kita jadi nggak bahagia. Kalau kita terus ngelihat kekurangan yang ada dalam diri kita, contohnya ketika kita merasa bahwa kita tidak pandai, kita nggak pintar nih, nggaknya jelek, nggak berprestasi, merasa nggak cantik atau kurang ganteng, atau perasaan lain yang kayak aduh gitu, itu tentunya bisa jadi bikin kita sedih atau bahkan kita kayak bisa benci, bisa iri sama orang lain. Tapi kalau kita lihat kelebihan yang ada di diri kita, contohnya nih, aku udah bersyukur, aku udah bahagia, merasa aku berguna, aku bisa kok nolong mama papa, terus aku juga semangat kok ngelakuin aktivitas aku sehari-hari. Pasti adik-adik bakal lebih bersemangat untuk menjalani hari-hari. Terus adik-adik harus perhatiin nih, ada kebahagiaan yang sifatnya sementara. Contohnya narkoba. Orang-orang bisa bilang kalau kita mencoba narkoba ini masalah dalam diri kita hilang, kita jadi bahagia. Tapi ini adalah sebuah kebohongan dan ini hal yang salah. Sehingga adik-adik nggak boleh berpikir apalagi mencoba narkoba ya. Buddha juga pernah bersabda, orang yang sayang sama dirinya sendiri tidak akan melakukan perbuatan buruk karena hasil dari perbuatan buruk ini akan membuat diri sendiri dan mengalami penderitaan. Seperti tadi kita bahas mencoba narkoba lalu memakan atau minum atau coba apapun yang menyebabkan kita mabuk atau kita kehilangan kesadaran. Hal ini tentunya dilarang dalam Pancasila Buddhis. Sila keberapa kira-kira? Nah, sila kelima, betul banget adik-adik. Jadi kalau adik-adik sekalian sayang sama diri sendiri, artinya adik-adik harus semangat untuk selalu melakukan perbuatan baik. Adik-adik perlu ingat, sayang dengan diri sendiri bukan berarti kita harus egois. Contohnya, kita ambil kue yang banyak-banyak nih sampai orang lain gak kebagian. Nah itu namanya egois. Tapi tindakan egois untuk membuat diri kita bahagia adalah pemikiran yang salah. Tentunya bertindak egois akan merugikan orang lain dan juga kita jadi nanam karma buruk. Yang pastinya suatu hari nanti kita akan panen karma yang telah kita perbuat sendiri kan. Oke adik-adik, ini yang bisa Cici sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga topik yang Cici bahas hari ini bermanfaat untuk adik-adik semua. Sampai berjumpa lagi. Namo Amitovo. Adik-adik yang baik, marilah kita tenangkan hati dan pikiran kita sejenak. Ambil sikap duduk bermeditasi yang baik. Tegakkan badan kita dan atur nafas kita perlahan-lahan. Sadari setiap nafas yang masuk
dan nafas yang keluar. Oh Buddha, aku bahagia. Aku bahagia masih bisa diberikan kesempatan untuk belajar Dharma. Aku bahagia masih bisa diberikan kesempatan untuk melakukan kebaikan. Aku bahagia dengan keadaanku saat ini. Aku bahagia terlahir dalam kehidupanku kali ini. Semoga aku berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Swaha, swaha, swaha. Oke adik-adik semuanya, tanpa terasa nih kita sudah sampai di penghujung acara kita pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh cici-cici tadi bisa bermanfaat untuk kalian dan jangan lupa dipraktikkan dalam kehidupan kalian sehari-hari ya. Dan jangan lupa nih untuk mengerjakan kewajiban kalian. Apa yuk? Ya, betul sekali. Kerjakan tugas kalian yang sudah diposting di Google Classroom dan juga pastikan untuk kumpulkan tepat waktu ya. Adik-adik, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan kalian ya, sehingga kita bisa ketemu lagi minggu depan. Pastinya kita akan belajar sesuatu yang baru lagi dan tentunya tambah seru. Oke adik-adik semuanya, sampai ketemu lagi ya. Bye-bye semuanya. Namo Amitabha.